Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raif Panstuti dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, NIM 61034190068. Di sini saya akan melengkapi tugas saya dalam mata kuliah pencegahan perawatan cedera olahraga. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pertolongan pertama dalam cedera luka lecet, memar, kemudian stit samping. Nah, yang pertama itu luka lecet. Ya, di sini sudah ada modelnya ya. Ini luka lecet. Yang pertama harus dilakukan adalah pastikan tangan kita itu bersih. Sudah cuci tangan terlebih dahulu dan disarankan untuk menggunakan sarung tangan agar lebih steril. Kemudian siapkan kotak P3K. Di sini sudah banyak peralatan lengkap ya seadanya karena fasilitasnya kurang memadai. Kemudian setelah itu langkah awal yang harus dilakukan adalah ketika luka lecet itu mengalami pendarahan, yaitu kita harus menghentikan pendarahan tersebut dengan cara dibersihkan perlahan sampai mengering. Setelah itu kita semprotkan dengan antiseptik. Di sini sudah ada antiseptik. Nah, setelah antiseptik, tunggu sedikit mengering kembali. Kemudian berikan salep. Supaya apa diberikan salep? Supaya tidak menempel ketika nanti ingin diganti oleh perbannya. Kain kasanya ingin diganti, itu tidak menempel ya. Pemberian salep seperti ini. Pelan-pelan dioleskan. Tidak perlu dioleskan karena takut tangan saya tidak steril. Kemudian siapkan Hansaplastnya, tempelkan kain kasa pelan-pelan. Kemudian tempelkan Hansaplastnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa ketika mandi tidak terkena air terlebih dahulu supaya mengering, dan beberapa kali bisa diganti ya perban dan kain kasanya. Seperti itu. Oke, untuk cedera yang kedua yaitu cedera untuk luka memar ya. Jadi seperti ini. Luka memar seperti ini itu biasanya terjadi karena sebuah benturan. Itu karena benturan dan di kulit, jadi pembuluh darahnya itu tidak bisa mengalir secara normal seperti itu. Jadi menjadi warna biru-biru keunguan seperti ini. Untuk cara mengatasinya, penyebabnya itu ya tadi biasanya karena terjadi benturan. Untuk mengatasinya yaitu cukup dikompres dengan air dingin. Oh ya, saya menyarankan untuk tidak menggunakan air es, tapi cukup dengan air dingin dengan kain kasa seperti ini. Dicelupkan ke dalam air, kemudian kompres di bagian yang memar seperti ini. Nah, beberapa saat seperti ini, tunggu. Diulangi beberapa kali ya. Ambil air lagi. Kemudian disarankan juga untuk kompresnya itu ditempel. Nah, seperti ini. Kemudian harusnya itu disarankannya itu dililitkan dengan Hansaplast yang besar, tapi dengan seperti ini pun cukup karena lukanya tidak terlalu lebar. Tahan. Nah, kita tempel supaya tidak jatuh. Seperti ini.
tidak perlu terlalu kencang ya, karena ini fungsinya untuk supaya tetap dingin. Nah, seperti ini. Kemudian istirahatkan tangan yang terkena cedera memar ini ke atas seperti ini supaya peredaran darahnya itu lancar kembali dan normal kembali gitu. Jadi untuk sementara tidak digunakan untuk beraktivitas dulu, apalagi beraktivitas yang terlalu berat seperti itu. Nah, apabila pada luka memar itu kok tidak kunjung hilang atau masih terasa sakit, bahkan ada luka memar yang dia mendadak atau tidak terkena benturan, tapi di kaki, di tangan itu mendadak terjadi memar, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter supaya kita tahu itu terjadi apa, kenapanya, seperti itu. Jadi jangan sepelekan luka memar ya. Nah, oke, untuk yang terakhir yaitu cedera olahraga untuk stitch samping yang biasanya orang Jawa itu menyebutnya dengan suduen. Nah, biasanya itu terjadi karena sistem pernafasan itu yang kurang teratur. Kita ketika berlari itu kurang mengatur nafas, atau biasanya karena terlalu banyak minum ketika berolahraga, juga karena makan langsung olahraga. Itu sebaiknya diberi jarak ya, antara kita makan kemudian olahraga, setelah olahraga terus makan, itu diberi jarak seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi stitch samping tersebut? Nah, cara mengatasinya, ketika kita menemukan korban yang mengalami stitch samping, sebaiknya didudukkan, kemudian duduknya yang rileks, yang nyaman. Nah, kemudian atur nafas, kemudian tarik nafas, tahan beberapa detik, kemudian buang lewat mulut. Seperti contoh, coba buang lewat mulut pelan-pelan. Nah, itu diulangi beberapa kali ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.